Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel Ozira Fitri. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K observasi diri. Semangat belajar. Kita masuk soal nomor 1. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Sangat penting dan merupakan hal yang utama. B. Penting tapi yang utama adalah target. C. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. D. Tidak terlalu penting karena tidak mempengaruhi pekerjaan. E. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini apa, Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu B. Penting tapi yang utama adalah target. Dalam kelompok kita harus penting dalam kekompakan, tetapi kita harus mengetahui tujuan kita apa. Kita masuk soal nomor 2. Dalam 1 bulan kebutuhan Anda sangat besar dan hampir sama sekali tidak bisa menabung. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memohon kepada pimpinan kantor agar gaji dinaikkan. B. Meminjam dana dari rekan kerja atau kantor untuk mencukupi kebutuhan. C. Membeli atau membelanjakan hanya kebutuhan primer sehingga dapat menekan pengeluaran dan bisa menyisihkan untuk tabungan. D. Meminta tunjangan dari kantor. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini apa, Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu C. Membeli atau membelanjakan hanya kebutuhan primer sehingga dapat menekan pengeluaran dan bisa menyisihkan untuk tabungan. Jadi kita harus memilih dan memilah apa yang menjadi kebutuhan yang lebih penting dan mendesak sehingga kita bisa menabung. Kita masuk soal nomor 3. Anda memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Sedangkan anggota tim kerja memperlihatkan sikap dan tidak peduli dengan tugas yang mereka emban. Maka sikap Anda adalah A. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. B. Melaporkan mereka kepada pimpinan agar diberi sanksi. C. Mengeluarkan anggota yang tidak serius bekerja dari tim. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. E. Meminta tambahan waktu penyelesaian tugas. Jawaban yang benar yaitu D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Soal nomor 4. Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan dan mengalami kerugian yang cukup besar. Bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi tersebut? A. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. B. Menyarankan pimpinan puncak untuk menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam bersalah dan masalah tersebut.
C. Menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. D. Memastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah tersebut. E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Jawaban yang benar yaitu E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Soal nomor 5, Anda memiliki bawahan yang berkompetensi rendah, maka sikap Anda sebaiknya A. Memberhentikannya segera dengan B. Menggantikan dengan orang yang lebih kompeten. C. Menuntutnya untuk segera meningkatkan kemampuannya. D. Meminta atasan untuk memindahkan ke unit yang lain. E. Membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Iya, kita sebagai rekan kerja ataupun atasannya harus membimbing rekan sejawat kita dan membantunya meningkatkan kemampuannya. Kita masuk soal nomor 6. Seringkali dalam bekerja tim, anggota pandangan tim lain memiliki pertentangan dengan pendapat Anda. Pertanyaan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar diri kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kekompakan gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukannya. Jawaban yang benar yaitu segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu bantuan. Iya, kita melihat jika rekan kerja kita belum selesai mengerjakan tugasnya atau kita sebaiknya memberikan atau menawarkan bantuan kepada rekan kerja kita dan membantu menyelesaikan pekerjaannya. Kita masuk soal nomor 7. Karena terbiasa bekerja dengan pola cepat dan teratur, Anda sering memiliki siswa yang waktu setelah mengajar, Anda melihat seorang rekan yang sedang kesulitan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Sikap Anda: A. Jika diminta untuk membantu, maka saya tidak bersedia karena khawatir salah. B. Mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya. C. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya.
D. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. E. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Jawaban yang benar yaitu segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu bantuan. Iya, kita melihat jika rekan kerja kita belum selesai mengerjakan tugasnya atau kita sebaiknya memberikan atau menawarkan bantuan kepada rekan kerja kita dan membantu menyelesaikan pekerjaannya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye bye. Assalamualaikum.